Sadar nggak sih kalau kita tuh kayaknya punya dua bahasa Indonesia? Iya, dua. Satu yang kita pakai buat nulis email kerja atau tugas kuliah, dan satu lagi yang kita pakai buat chat di grup WhatsApp. Keduanya beda banget kan? Nah, hari ini kita bakal bedah kenapa bisa begitu dan apa sebetulnya dampaknya. Coba deh lihat ini. Di satu sisi, ada bahasa yang super formal dan baku. Mohon maaf, saya tidak dapat memahami maksud Anda. Kedengarannya profesional, sopan, jelas. Tapi, di sisi lain, untuk maksud yang sama persis, kita bisa bilang, sumpah gak ngerti gue. Jujur, singkat, langsung ke intinya. Ini bahasa yang sama, tapi rasanya kayak datang dari dua dunia yang berbeda. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Apa jangan-jangan kreativitas kita di internet ini, dengan semua bahasa gaulnya, pelan-pelan lagi ngerusak bahasa Indonesia yang baik dan benar? Apakah kalimat kayak, nggak ngerti gue, itu jadi ancaman buat bahasa kita? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Oke, tapi sebelum kita jawab itu, kita perlu mundur sedikit nih buat lihat gambaran yang lebih besar. Soalnya, pertarungan antara bahasa formal sama bahasa gaul ini nggak cuma terjadi di chat kita aja. Ini tuh gejala dari sebuah perubahan raksasa yang lagi terjadi di seluruh dunia. Kalian pasti udah sering banget dengar istilah industri 4.0. Gampangnya, ini tuh era di mana mesin, data, dan AI udah jadi bagian dari hampir semua hal yang kita kerjain. Revolusi ini nggak cuma ngubah cara kerja pabrik, tapi juga, dan ini yang penting, cara kita berpikir dan berkomunikasi. Nah, dari situ, kita bergerak masuk ke era Society 5.0. Idenya simpel tapi kuat banget. Semua teknologi canggih itu ada buat apa sih? Ya buat bantu manusia, buat bikin hidup kita lebih baik. Bukan malah bikin kita jadi kayak robot. Ini tentang menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan kita. Terus, apa hubungannya semua ini sama bahasa? Nah, di dunia yang serba canggih dan terhubung ini, tugas bahasa jadi jauh lebih berat. Bahasa bukan lagi cuma alat buat ngobrol santai di warung kopi, tapi jadi alat untuk hal-hal yang jauh lebih kompleks. Biar kita bisa survive dan bahkan sukses di era ini, ada 3 ilmu baru yang wajib kita kuasai. Pertama, melek data, alias bisa baca dan ngertiin data. Kedua, melek teknologi, ya harus paham dunia digital. Dan yang ketiga yang paling penting, melek interaksi manusia. Gimana cara komunikasi dengan empati? Dan coba tebak, alat utama buat nguasain ketiganya apa? Yap, bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi, ini poin utamanya. Bahasa sekarang bukan lagi cuma soal gimana cara kita ngomong. Bahasa adalah cara kita berpikir kritis, cara kita membangun argumen yang kuat, cara kita menjelaskan data yang rumit, dan bahkan cara kita membentuk karakter kita di dunia digital ini. Oke, sekarang kita pindah gigi. Yuk kita fokus ke sisi yang satunya lagi. Sisi yang mungkin lebih akrab sama kita sehari-hari. Mari kita selami lebih dalam dunia bahasa gaul, bahasanya internet. Kita mulai dari yang paling klasik. Gabut. Awalnya sih singkatan dari gaji buta, tapi sekarang kata ini udah berevolusi jadi ekspresi universal pas kita lagi bosan banget dan nggak tahu mau ngapain. Simple, tapi semua orang ngerti. Terus ada salting alias salah tingkah. Cuma satu kata, tapi bisa ngegambarin dengan sempurna perasaan canggung campur aduk pas kita ketemu gebetan. Efisien banget kan? Lanjut Besti, kata yang kita pinjam dari bahasa Inggris ini sekarang udah jadi panggilan sayang wajib buat sahabat terdekat. Rasanya lebih hangat dan akrab aja gitu. Dan tentunya, cringe, kata pinjaman yang pas banget buat ngegambarin momen-momen aneh, memalukan atau super canggung yang bikin kita pengen ngumpat. Kata-kata ini bukan cuma slang loh, ini tuh kayak cermin dari budaya kita saat ini. Jadi, di balik kata-kata kayak gabut atau bestie itu, sebenarnya ada fungsi sosial yang penting loh. Bahasa gaul itu nunjukin kreativitas kita dalam berbahasa, jadi penanda identitas kita dalam sebuah kelompok, dan kadang jadi cara kita buat sedikit memberontak dari aturan bahasa yang kaku. Tapi, nah ini dia masalahnya. Tentu ada risikonya. Sebuah penelitian di tahun 2024 oleh Camilla dan kawan-kawan menemukan kalau kita terlalu sering dan dominan pakai bahasa gaul, lama-lama batas antara bahasa formal dan informal itu bisa jadi kabur. Tanpa kita sadari, gaya bahasa chat kita kebawa ke situasi yang seharusnya resmi. Inilah inti masalahnya, kemampuan kita buat merasakan konteks atau istilah kerennya kesadaran ragam bahasa bisa jadi tumpul. Akibatnya apa? Batasannya jadi ngeblur. Kalimat yang harusnya cuma ada di grup chat teman-teman, bisa nyasar masuk ke dalam skripsi atau email buat atasan. Bahaya kan? Jadi, gimana dong solusinya? Apa kita harus berhenti total pakai bahasa gaul? Oh, tentu enggak. Jawabannya adalah dengan ngelihat bahasa itu kayak sebuah kotak perkakas atau toolbox. Setiap alat punya fungsinya masing-masing.
Nah, ini dia kuncinya. Tujuannya bukan buat milih mana yang menang, bahasa baku atau bahasa gaul, tapi tujuannya adalah jadi komunikator yang cerdas, yang tahu kapan harus pakai jas, bahasa formal, dan kapan boleh santai pakai kaos oblong, bahasa gaul. Dalam ilmu bahasa, kemampuan ini disebut alih kode atau code switching. Gini deh gampangnya, kita nggak mungkin kan pakai palu buat masang skrup, pasti pakai obeng. Sama kayak bahasa. Kalau tugasnya nulis skripsi, alat yang kita pakai ya bahasa Indonesia baku. Kalau lagi ngobrol seru sama bestie, alatnya ya bahasa gaul. Mau kirim email ke dosen, balik lagi pakai alat bahasa Indonesia formal. Kuncinya cuma satu, sadar konteks. Jadi, kesimpulannya, bahasa gaul itu nggak sedang menghancurkan bahasa Indonesia. Justru, keberadaannya membuktikan kalau bahasa kita itu hidup, dinamis, dan terus berevolusi. Pertanyaan yang sebenarnya sekarang bukan apakah bahasa kita rusak, tapi akan jadi seperti apa bahasa kita di masa depan. Dengan adanya AI dan teknologi-teknologi baru lainnya, pergeseran besar berikutnya mungkin udah ada di depan mata. Kira-kira menurut kalian apa ya?